Haruna masih larut dalam lamunannya. Ia tidak sadar kalau mobil sudah berhenti di depan gerbang rumah sejak 5 menit yang lalu. Sebuah sentuhan lembut di pipinya membuat Haruna terperanjat. Maaf. Kamu melamun terus. Ada apa sebenarnya? Tanya Christian. Tidak ada apa-apa. Sudah sampai. Mau masuk ke dalam? Haruna menawarkan Christian untuk mampir. Boleh. Aku bawakan bonekanya, jawab Christian. Haruna memberikan bonekanya untuk dibawakan oleh Christian. Ia membuka pintu gerbang dan membiarkan Haruna masuk ke dalam lebih dulu. Setelah menutup kembali gerbangnya, Christian menyusul Haruna sambil menggendong boneka. Ting tong. Ting tong. Haruna menekan bel rumah. Terdengar suara sahutan dari dalam. Suara sang mama, suara yang sangat ia rindukan. Pintu belum terbuka, tetapi air matanya sudah siap tertumpah. Pandangan matanya menjadi buram karena air mata yang menggenang. Ceklek. Mama. Haruna, pekik Anggi. Mereka berpelukan dan menangis. Bagai berpisah lama sekali. Padahal baru beberapa hari yang lalu mereka bertemu. Haruna kangen sama mama, ucap Haruna di sela isak tangisnya. Mama juga kangen. Jangan nangis. Nanti Kiara sedih lihat kamu nangis. Mama baru saja membawa Kiara ke belakang rumah. Sejak semalam, dia terus menyebut nama kamu. Tidak disangka sekarang kamu datang. Ayo masuk. Anggi menarik tangan Haruna dan Christian. Terima kasih, Bu. Christian tersenyum ramah. Anggi terlihat sangat menyukai Christian. Senyuman tulus Christian memancarkan kehangatan. Anggi yakin kalau Haruna bisa bahagia jika menikah dengan Christian. Namun, ia ingat kalau Christian adalah kakaknya Tristan. Artinya mereka tetap dari keluarga yang berbeda derajatnya dengan Haruna. Apalagi, Haruna mungkin akan tetap bertemu Tristan jika sampai Haruna menjadi kakak iparnya. Chris, boneka itu, bolehkah aku memberikannya pada Kiara? Tanya Haruna dengan ragu-ragu. Ini milikmu sekarang. Jadi, mau kamu apakan saja juga boleh, asal jangan dibuang, kelakar Christian. Hahaha, tidak akan. Tenang saja. Kiara ada di belakang, kalian ke sana saja lebih dulu. Mama buatkan kalian minuman dulu sebentar, ucap Anggi. Ia pergi ke dapur, sedangkan Christian dan Haruna pergi ke taman belakang. Di taman belakang, Kiara sedang duduk di bawah pohon jambu sambil menyisir rambut boneka Barbie kesayangannya. Haruna dan Christian ingin memberi kejutan untuk Kiara. Christian melangkah mendekati Kiara sambil menggandeng Haruna yang wajahnya dihalangi oleh boneka beruang. Kiara, panggil Christian. Om ganteng. Kiara sumringah melihat Christian datang. Pandangannya tertuju pada orang yang terhalang boneka beruang coklat besar. Tebak, Om bawa siapa? Ucap Christian sambil berjongkok di depan Kiara. Pacar Om, celetuk Kiara. Di balik boneka beruang, Haruna tersenyum geli. Christian juga tersenyum mendengar tebakan Kiara. Ia bangun dan berdiri kembali di samping Haruna. Ia mengambil boneka beruang di tangan Haruna. Taraa, ucap Christian. Ia berpura-pura seperti seorang pesulap. Mama. Kiara segera menghampiri Haruna. Haruna berjongkok sambil mentangkan kedua tangannya. Gadis kecil itu langsung memeluk Haruna dan menangis. Haruna ikut terisak sedih. Gadis kecil itu sudah menjadi bagian dalam hidup Haruna. Sama seperti Vivi dan kedua orang tua angkatnya. Mereka bertiga sudah menjadi penghuni tetap di dalam hati Haruna. Ia bangun dan menggendong Kiara lalu duduk sambil memangku Kiara di atas kedua pahanya. Christian duduk di samping Haruna dan mengusap punggung Kiara yang masih sesenggukan dalam pelukan Haruna. Dari tengah pintu, Anggi berkaca-kaca melihat mereka bertiga. Pemandangan mengharukan itu membuat Anggi merasa bahagia sekaligus sedih. Pemandangan seperti keluarga kecil bahagia itu, mungkin tidak akan pernah terwujud selamanya. Meskipun Christian berbeda dengan Tristan, tetapi mereka berasal dari satu keluarga. Anggi tidak akan mengizinkan mereka bersama. Ia tidak mau Haruna terluka. Ia mengusap sisa air matanya dan melangkah menghampiri mereka bertiga. Udah dong sayang. Jangan nangis. Haruna mengusap air mata di pipi Kiara. Mama jangan pergi lagi. Kia mau tinggal sama Mama, ucap Kiara sambil menatap wajah Haruna.
Bahunya turun naik seiring isakan tangisnya. Kia, Mama pasti akan tinggal lagi dengan kita. Tapi, Mama harus bekerja dulu, oke, hibur Anggi. Sekarang, Kia gak boleh nangis. Biar Mama gak sedih, sambungnya sambil mengelus puncak kepala Kiara. Iya, Kia gak nangis lagi, jawab Kiara. Oh iya, Mama sampai lupa. Haruna menunjuk boneka yang dipeluk oleh Christian. Itu, buat Kiara. Ini. Christian menyodorkan boneka itu pada Kiara. Asyik. Terima kasih Mama, Om. Bonekanya lucu sekali, ucap Kiara. Ia turun dari pangkuan Haruna. Kiara berdiri dan memeluk boneka dari Christian. Wah! Tingginya sama. Kiara memeluk boneka itu. Tangisnya sudah hilang, berganti dengan tawa. Nak Chris, sebentar lagi sudah jam makan siang, makanlah di sini, ajak Anggi. Terima kasih Bu, ucap Christian. Kiara berlari membawa bonekanya ke dalam rumah. Anggi menyusul Kiara. Meninggalkan Christian dan Haruna di taman belakang. Aku rasa Kiara menyukaiku. Mungkin saja, dia juga bisa menerimaku untuk menjadi ayahnya, ucap Christian seakan memberi isyarat pada Haruna. Maaf Chris. Sebaiknya, kamu lupakan perasaanmu padaku. Aku lebih nyaman jika kita tetap seperti sekarang. Tetaplah menjadi sahabatku, menjadi temanku, Chris. Jangan mengharap, Ucapan Haruna terhenti karena Christian membungkam mulut Haruna dengan kecupan lembut. Haruna tidak menolak, tidak juga membalas. Ia hanya terdiam kaku. Akan sangat memalukan bagi Christian jika Haruna menolak. Ia hanya bisa mengepalkan kedua tangan di samping tubuhnya. Setelah beberapa detik berlalu, Christian menjauhkan wajahnya. Ia menatap kedua manik mata bening Haruna. Ia merapikan anak rambut Haruna ke belakang telinga. Haruna, aku akan tetap menunggu sampai kamu bersedia menerima perasaanku. Untuk saat ini, aku terima keputusan kamu untuk berteman. Aku akan tetap mencintai kamu dan aku akan setia menunggu hati kamu terbuka untukku, ucap Christian dengan penuh perasaan. Ia menarik Haruna ke dalam pelukannya. Chris. Jangan katakan apapun lagi. Kamu hanya cukup mencoba membuka hatimu untukku, jawab Christian. Tapi itu hal yang tidak mungkin Chris. Aku tidak bisa menerima ketulusan cintamu yang begitu besar. Aku ingin terbebas dari keluarga Isham. Ada tidaknya masalah Tristan, aku tetap tidak bisa menerima perasaanmu. Maaf, Chris, batin Haruna. Rasa bersalah merasuki hatinya. Ia menenggelamkan wajahnya di dada bidang Christian. Di kantornya, Tristan berulang kali melirik jam dinding. Ia sedang menunggu jam makan siang. Tristan ingin makan siang bersama Haruna. Ia belum tahu kalau Haruna sudah diusir oleh ibunya. Tok. Masuk. Tuan muda, saya ada berita soal Nona Haruna, ucap Levi. Ada apa dengan Haruna? Wajah Tristan menjadi tegang. Kedua alisnya bertaut menunggu ucapan Levi selanjutnya. Nyonya datang ke rumah dan mengusir Nona Haruna dari rumah, papar Levi. Apa? Tristan bangun dan menggebrak meja. Tanpa menunggu kelanjutan cerita Levi, Tristan segera berlari keluar dari ruangannya. Ia pergi ke parkiran lalu masuk ke dalam mobil. Tujuannya, tentu saja mencari Haruna. Tristan tiba di depan rumah Haruna. Ia tahu, hanya rumah Kamal yang akan dituju Haruna. Tapi, Tristan tertegun saat melihat mobil kakaknya juga ada di depan gerbang rumah Haruna. Kenapa kakak masih saja mendekati Haruna, gumam Tristan dengan kesal. Ia menunggu Haruna keluar dari rumah. Duduk menunggu dengan sabar di dalam mobil. Tidak lama kemudian, ia melihat Haruna keluar mengantar Christian. Terima kasih untuk makan siangnya, ucap Christian. Seharusnya aku yang berterima kasih karena kamu sudah mengantarku. Terima kasih Chris, balas Haruna. Aku pasti akan membantu jika kamu dalam kesulitan. Telepon aku kalau kamu butuh bantuan, oke? Oke. Selamat bekerja kembali. Hati-hati di jalan, ucap Haruna. Di tempatnya, Tristan mencengkeram kemudi dengan kuat. Setelah mobil Christian pergi, Tristan menginjak gas dan berhenti di depan Haruna. Baru saja akan berbalik masuk, tetapi ia berhenti melangkah.
Tristan keluar dari mobil dan menarik Haruna ke dalam mobil. Ia menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang meninggalkan rumah Kamal. Tristan, pelan-pelan, teriak Haruna ketakutan. Tristan tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Ia sangat cemburu melihat Haruna tersenyum pada kakaknya. Ia tidak menggubris teriakan Haruna. Tristan! Berhenti atau aku akan melompat, ancam Haruna. Cit! Suara decitan rem yang diinjak dalam itu memekakan telinga. Tubuh Haruna terpental ke depan. Kepalanya membentur tepian dashboard. Au, pekik Haruna. Kamu baik-baik saja. Tristan melihat wajah Haruna. Dahinya sedikit berwarna merah akibat benturan. Tidak usah pura-pura khawatir. Kamu memang selalu ingin menyiksaku kan? Haruna menepis tangan Tristan dengan kasar. Tidak, aku tidak bermaksud untuk sengaja melakukannya. Aku marah karena kamu melanggar janji. Kamu juga berani pergi dengan kakakku. Kamu tahu kalau aku cemburu, ucap Tristan panjang lebar. Pertama, aku pergi karena diusir ibumu. Kedua, aku tidak membawa uang dan kebetulan bertemu kakakmu. Dia mengantarkan aku pulang. Apa kamu lebih suka kalau aku berkeliaran di jalan dan diganggu orang jahat? Dasar brengsek, maki Haruna. Tristan tertegun, menghela napas panjang dan mengembuskannya dengan kuat. Ia terbawa emosi karena cemburu. Aku minta maaf. Aku salah, tolong maafkan aku, ucapnya lembut. Haruna memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia tahu, Tristan tidak akan membiarkannya kembali ke rumah Kamal. Haruna hanya ingin bertemu dengan keluarganya sebentar saja. Apakah ibuku melukaimu? Tidak. Hanya mengusirku dari rumahmu, jawab Haruna pelan. Kau tidak marahkan sayang? Menurutmu, jawab Haruna ketus. Hei, aku tahu kamu marah. Baiklah, aku akan mengabulkan semua keinginanmu untuk menebus kesalahanku, bujuk Tristan. Wajah Haruna seketika berbinar. Ia berhasil dengan trik merajuknya. Ada sesuatu yang Haruna pikirkan, tetapi dia ragu untuk mengatakannya. Janji ya? Aku janji, jawab Tristan tanpa ragu. Pegang janjimu. Aku mau tinggal di rumah Mama, sehari saja. Boleh kan? Kamu udah janji, ucap Haruna. Hatinya berdebar menanti jawaban Tristan. Jangan-jangan hal itu membuat Tristan marah lagi, pikir Haruna. Namun, Tristan mengusap rambut Haruna dengan lembut. Hanya hari ini. Besok pagi, kamu mulai bekerja di kantorku. Aku akan menjemputmu, oke? Oke. Terima kasih, ucapnya sambil tersenyum. Tidak ada hadiah untukku? Cup. Haruna mengecup pipi Tristan. Sebenarnya Tristan kecewa karena Haruna hanya mengecup pipinya. Tapi, Tristan tidak mau membuat Haruna marah lagi. Temani aku makan siang dulu, nanti aku antar kembali ke rumah, ucapnya. Boleh. Ayo kita makan siang, seru Haruna. Tristan tersenyum melihat Haruna sudah tidak lagi marah. Nyatanya, di dalam hati Haruna, ia masih ingin lari dari Tristan. Haruna akan bekerja sementara menunggu uang depositonya di bank bisa diambil. 1 bulan lagi uang depositonya sudah bisa diambil. Saat itu, ia akan membawa semua keluarganya pergi. Aku tidak mau terjerat dalam keluarga Isham. Sampai kapan aku harus berpura-pura bersikap manis padanya? Aku seperti wanita murahan saja saat harus merayunya, batin Haruna. Steffi duduk di kafe bersama Seruni. Mereka bersantai sambil menikmati secangkir teh. Steffi tersenyum karena masih memiliki pendukung tentang hubungannya dengan Tristan. Ada apa, Tan? Tante terlihat sangat frustasi, ucapnya. Hah, iya. Tante sangat kesal dengan wanita bernama Haruna. Dia tinggal di rumah Tristan seperti nyonya rumah, bagaimana Tante tidak kesal, keluh Seruni. Tante Runi sabar ya. Steffi juga sangat tidak suka dengannya, tapi Steffi tidak bisa apa-apa. Tristan sangat membela wanita itu. Kemarin Steffi diusir sama Tristan gara-gara wanita itu, ucap Steffi mencari simpati. Oh sayang, kasihan sekali kamu. Tante janji, kalian akan secepatnya bertunangan. Kamu sabar ya, hibur Seruni. Seruni menyesap tehnya. Steffi mengulas senyum sinis. Sejak dulu, Seruni memang selalu mendukung Tristan dengan Steffi.
Seruni tidak tahu kalau sifat Steffi sebenarnya sangat murahan. Ia sudah tidur dengan banyak pria selama kuliah di luar negeri. Kisah putusnya Tristan dengan Steffi pun hanya Christian yang tahu. Tapi, Christian pun tidak tahu alasan kenapa mereka putus. Christian hanya tahu kalau Tristan sangat kacau saat itu. Ia menjadi suka mabuk-mabukan dan juga membuat keonaran. Christian sampai bosan bolak-balik ke kantor polisi karena ulah Tristan. Baru setahun yang lalu Tristan mulai menata hidupnya. Ia mulai bekerja di kantor ayahnya. Tapi, setiap malam, ia selalu bergonta-ganti wanita. Ia selalu tidur dengan wanita yang ia sewa dari sebuah klub malam. Tristan mengantar Haruna kembali ke rumah Kamal setelah makan siang. Ia membuka pintu untuk Haruna. Sebelum pergi, Tristan mengecup kening Haruna. Dari balik tirai, Anggi mengintip mereka. Tangannya mengepal kuat. Kebencian Anggi pada Tristan begitu besar. Tristan sudah melenyapkan kedamaian keluarganya. Haruna tersenyum sambil melambaikan tangan. Setelah mobil Tristan menjauh, senyum palsu itu pun hilang. Haruna mulai bimbang dengan perasaannya. Ia tidak bisa pungkiri kalau ia mulai merasa nyaman dengan perlakuan Tristan padanya akhir-akhir ini. Ia masuk ke dalam rumah. Haruna, panggil Anggi. Ya, Mama. Ada apa? Haruna menghampiri Anggi yang duduk di sofa ruang tamu. Mama lihat, kamu mulai lupa dengan tujuan awal. Kamu ingat bukan? Kamu janji kalau kamu berpacaran dengannya karena ingin terlepas darinya, ucap Anggi mengingatkan. Tidak, Mama. Haruna tidak lupa. Lalu, kenapa kamu diam saja saat dia mengecup keningmu seperti tadi? Tanya Anggi dengan tatapan tajam. Haruna harus membuat Tristan percaya kalau Haruna menerima perasaannya. Mama tidak perlu khawatir, Haruna akan meninggalkan dia sesuai rencana, jawab Haruna. Ia segera pergi ke kamarnya setelah menjawab pertanyaan Anggi. Ia merenung di dekat jendela kamar. Tujuan utamanya ingin membuat Tristan menderita. Dengan membuat Tristan jatuh cinta padanya dan meninggalkannya kemudian hari. Kenapa perasaanku berubah? Aku merasa tidak terlalu membencinya akhir-akhir ini. Apakah karena dia bersikap baik padaku beberapa hari ini? Tidak. Aku harus fokus pada tujuan awalku, gumam Haruna sambil menatap gerbang dari balik jendela kamar. Sore menjelang, Haruna mencari Kiara karena sudah waktunya mandi. Kiara sedang asyik bermain boneka di ruang tengah. Kia sayang. Mandi yuk. Iya Mama. Kiara menghampiri Haruna dan pergi ke kamar mandi bersama. Haruna mandi bersama Kiara. Mereka bermain busa yang menutupi air di dalam bak mandi. Essence bunga melati adalah sabun yang sangat disukai oleh Haruna. Wanginya membuat Haruna merasa seperti seorang putri keraton. Ia memakaikan sampo di rambut Kiara, begitupun sebaliknya Kiara. Ia bermain-main dengan rambut panjang Haruna yang penuh busa sampo. Sini dibilas sayang. Nanti perih ke mata. Tutup matanya, seru Haruna sambil menyalakan keran shower. Ia juga membuka penutup saluran bak mandi. Air mengalir menghilangkan busa yang tadi mereka mainkan. Haruna dan Kiara layaknya ibu dan anak kandung. Ia sangat menyayangi Kiara. Gadis kecil itu pun sudah melupakan ibunya. Mila bisa tenang di alamnya karena ada Haruna yang menjaga dan menyayangi putri semata wayangnya. Sudah bersih. Ayo, Mama bantu Kia pakai baju, terus kita jalan-jalan. Kia mau kan? Mau. Hore! Kiara menjawab sambil bersorak kegirangan. Mereka sudah lama tidak menghabiskan waktu berdua. Kiara sangat rindu dengan kebersamaan mereka, rindu dengan pelukan Haruna saat menidurkannya di malam hari. Rindu dengan cerita yang dibacakan Haruna sebelum ia tidur. Oke, tapi Kia harus nurut sama Mama oke? Oke. Haruna mengepang rambut Kiara dan memakaikan dress pink dengan motif Barbie. Setelah selesai, ia menyuruh Kiara menunggunya di ruang tengah karena ia harus mengganti baju dan merias wajahnya. Kiara berlari ke ruang tengah dan Haruna menutup pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan pelan dari luar jendela kamarnya. Alis Haruna bertaut. Ia memandang jendela kamar dan menajamkan pendengarannya. Suara ketukan pelan itu kembali terdengar. Haruna melangkah perlahan dan mengintip dari tirai jendela. Tristan, pekik Haruna pelan. Ia membuka jendela dan Tristan segera melompat masuk.
Haruna segera menutup kembali jendela dan berlari mengunci pintu kamar. Dengan suara setengah berbisik ia memarahi Tristan. "Mau apa kamu kesini?" tanya Haruna dengan hati berdebar ketakutan. Ia tahu Anggi, sang ibu, begitu membenci Tristan. Kalau sampai Anggi tahu, pasti akan ada keributan di rumah itu. Bukannya menjawab, Tristan justru memerangkap tubuh Haruna ke dinding. Ia menggerayangi leher Haruna dengan telunjuknya. Membuat gadis itu harus menahan napas karena gugup. Haruna belum sempat memakai baju. Ia masih memakai handuk kimono tanpa lapisan apapun di dalamnya. "Aku sangat merindukanmu," bisik Tristan di dekat kuping telinga Haruna. Darah Haruna berdesir merasakan hembusan napas dari mulut Tristan. Ia tidak dapat mengontrol debaran di dadanya yang semakin cepat. Apalagi saat bibir Tristan mengecup telinganya. "Tristan, aku mohon, pergi." Napas Haruna tidak beraturan, wajahnya memerah karena kecupan lembut di telinganya. "Aku akan pergi, tapi biarkan aku melepas rinduku dulu," jawab Tristan. "Melepas rindu, apa sih? Kita baru saja makan bersama, 3 jam yang lalu," balas Haruna. Tristan tidak mendengarkan ucapan Haruna. Ia memeluk erat pinggang Haruna lalu mulai beraksi mengecup leher Haruna. Gadis itu sampai harus menutup mulutnya karena hampir saja berteriak kaget. Bibir Tristan menjelajah setiap jengkal leher Haruna. Tubuh yang semula dingin setelah mandi, kini berubah menjadi panas karena kelakuan Tristan. "Tristan! Jangan!" Haruna tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena Tristan segera membungkam mulut Haruna dengan kecupan. Haruna mendorong tubuh Tristan, tapi tentu saja tenaganya tidak sanggup melawan tenaga Tristan. Tristan semakin memperdalam kecupannya. Ia menghisap lidah dan bibir Haruna. Lidah Tristan menjelajah rongga mulut Haruna, membuat gadis itu seakan kehabisan napas. Lutut Haruna terasa lemas. Tristan semakin berani. Tangannya menyusup ke balik handuk kimono dan mempermainkan bukit kembar itu dengan lembut. Haruna memberontak, tapi gagal. Jika saja Haruna tidak takut ketahuan oleh Anggi, Haruna pasti sudah berteriak meminta dilepaskan. "Tristan, aku mohon, jangan," bisiknya. "Jangan berhenti," tanya Tristan sambil tersenyum. "Jangan diteruskan," ucap Haruna dengan susah payah menahan suaranya agar tidak terdengar keluar. Tristan melepaskan pelukannya dan menatap wajah Haruna yang memerah bak tomat ceri. Keringat mengucur di leher Haruna, membuat leher Haruna terlihat sangat menggoda bagi Tristan. Ia mendekatkan wajahnya kembali untuk mengecup leher Haruna, tetapi Haruna segera menutupi lehernya dengan kedua tangan. Tok. "Mama, Kia bosan nunggu Mama. Ayo Mama, kita jalan-jalan," ajak Kiara dari depan pintu kamar. "Iya sayang. Sebentar lagi Mama keluar," jawab Haruna. Terdengar langkah Kiara menjauh dari kamarnya. Haruna mengembuskan napas lega. "Kalian mau pergi kemana?" "Iya, kami akan pergi berjalan-jalan sore. Kemanapun itu, kamu tidak perlu tahu. Yang penting, besok aku kembali ke rumahmu," jawab Haruna dengan ketus. Kamu sangat menggemaskan kalau lagi cemberut. Bikin aku pengen." Haruna menatap tajam pada Tristan. Seolah mengancam kalau Tristan berani melanjutkan ucapannya. "Lihat saja nanti." Dan Haruna berhasil membuat Tristan berhenti bicara. Ia mengeluarkan kartu kredit tanpa limit dan memberikannya pada Haruna. "Ini, pakailah untuk membeli apapun yang kau mau. Jangan berani melirik pria lain," ancam Tristan. "Aku punya simpanan uang di lemari. Jadi, simpan saja kartu kredit kamu itu." "Aku tidak butuh," tolak Haruna. "Terima atau aku teriak," ucap Tristan sambil bersiap berteriak. Haruna segera menyambar kartu di tangan Tristan. Ia tidak mau mengambil resiko ketahuan Anggi. Meski dengan terpaksa, Haruna tetap berterima kasih. "Terima kasih. Sekarang cepat pergi." "Aku mau ganti baju," ucap Haruna. "Aku akan pergi setelah melihat kamu ganti baju," goda Tristan. "Tristan," bentaknya dengan suara tertahan. Matanya menatap tajam. Ia sudah sangat kesal menghadapi Tristan. Oke. Aku akan pergi sekarang," ucap Tristan. Ia mengecup kening Haruna sebelum pergi. "Ingat, awas kalau berani nakal di belakangku." "Aku akan menggoda laki-laki satu mall," jawabnya menantang.
Akan aku patahkan semua leher lelaki yang kamu goda, balas Tristan. Haruna tersenyum geli dengan ancaman Tristan. Ia berpikir hal itu tidak mungkin. Tapi, Haruna tidak tahu jika ancaman Tristan akan menjadi kenyataan kalau Haruna benar-benar menggoda pria lain. Tristan melihat kanan-kiri sebelum keluar dari kamar Haruna. Setelah merasa yakin kalau keadaan aman, Tristan baru melompat keluar dari jendela. Haruna menutup kembali jendelanya. Tanpa Haruna sadari, Ihsan ternyata melihat semuanya. Ihsan melihat Tristan mengendap-endap keluar dari kamar Haruna. Siapa laki-laki itu? Kak Haruna bukan wanita yang biasa memasukkan laki-laki sembunyi-sembunyi seperti itu. Aku bahkan belum pernah mendengar Kak Haruna pacaran. Jadi, siapa dia? Ihsan bertanya-tanya dalam batin. Ia menjadi penasaran dengan kehidupan Haruna. Yang Ihsan tahu kalau Haruna disekap oleh orang yang diutangi oleh ayah Haruna, Kamal.